Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Adi Laksana Jagadita, dokter muda anestesi periode 14 Juni sampai 25 Juli 2021 akan presentasikan materi mengenai pain management. Baik, dimulai dari yang pertama yaitu ringkasan singkat mekanisme perjalanan dari nyeri. Seperti yang sudah diketahui, nyeri merupakan respon sensori atau emosional yang tidak mengenakan yang terjadi akibat adanya kerusakan jaringan ataupun potensi terjadinya kerusakan jaringan. Untuk reseptor nyeri itu sendiri yaitu nociceptor, di mana nociceptor merupakan eferen primer yang menerima stimulus noxious pada saraf-saraf perifer. Noxious yang dimaksud adalah mekanik, thermal, ataupun kimia. Nociceptor dibagi menjadi 3 tipe akson, yaitu akson alfa beta, alfa delta, dan C. Tipe pertama termasuk mekanoseptor yang berespon terhadap pinch dan pinprick. Tipe kedua adalah silent nociceptor yang hanya merespon apabila terdapat inflamasi. Dan tipe ketiga yang merupakan nociceptor polymodal mekanoid. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan perbedaan lokasi akson pada terminal di bagian sentral. Jadi terdapat 3 hal penting dalam mekanisme nyeri, yaitu mekanisme nocicepsi, perilaku nyeri, dan plastisitas dari nyeri. Dimulai dari yang pertama yaitu mekanisme nociceptif. Untuk mekanisme nociceptif itu sendiri terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada transduksi, lalu transmisi, lalu modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi, ini merupakan penerimaan stimulus nyeri atau noxious oleh nociceptor yang selanjutnya diubah menjadi impuls elektrik. Noxious dapat berasal dari bahan kimia, seperti yang terjadi pada proses inflamasi, menimbulkan sensitisasi dan mengaktifkan reseptor nyeri. Bisa juga diartikan sebagai pengubahan berbagai stimuli oleh reseptor menjadi impuls listrik yang mampu menimbulkan potensial aksi akhiran saraf. Untuk transmisi itu sendiri merupakan penghantaran impuls elektrik dari saraf perifer menuju cornu dorsalis di medula spinalis, kemudian ke talamus melalui tractus spinothalamikus, dan selanjutnya diteruskan ke korteks cerebri. Proses transmisi dilakukan oleh serabut alfa A delta bermielin dan serabut C tak bermielin sebagai neuron pertama, kemudian dilanjutkan tractus spinothalamikus sebagai neuron kedua, dan selanjutnya di daerah talamus disalurkan sebagai neuron ketiga sensorik pada area somatik primer di korteks cerebri. Untuk modulasi itu sendiri merupakan proses perubahan transmisi impuls nyeri yang melibatkan descending modulatory pain pathway atau DMPP, sehingga dapat menyebabkan proses peningkatan impuls nyeri atau eksitasi atau penurunan impuls nyeri atau inhibisi. Proses modulasi terjadi pada sistem saraf sentral. Untuk persepsi itu sendiri adalah hasil akhir yang menimbulkan suatu perasaan subjektif yang dikenal sebagai nyeri. Jadi dapat dilihat pada gambar, ini merupakan transmisi nyeri dari nociceptor perifer hingga ke central nervous system. Untuk perjalanan nyeri sebenarnya adalah lalu lintas dua arah yang terdiri dari jalur ascendant dan descendant. Pada awalnya, jalur proyeksi transmisi informasi nyeri menuju otak dimulai saat neuron eferen primer yang disebut nociceptor mendapatkan stimulus noxious. Proses penerimaan stimulus tersebut dinamakan transduksi. Jadi sebagai penyederhanaan ilustrasi, nyeri dijalarkan melalui 3 neuron yang mentransmisikan stimulus noxious dari perifer ke korteks cerebral. Neuron aferen pertama berlokasi di ganglion posterior spinalis yang terletak dekat foramen vertebralis tiap segmen medula spinalis. Tiap neuron punya satu akson yang bercabang, satu cabang berakhir di jaringan perifer yang diinervasi, dan lainnya di kornu posterior medula spinalis. Lalu di kornu posterior, neuron aferen pertama bersinap dengan neuron ordo kedua yang mempunyai akson melintas midline dan ascendant di contralateral tractus spinothalamikus menuju ke talamus. Neuron kedua bersinaps di nukleus talamus dengan neuron ketiga, yang mana akan mengirimkan proyeksi melewati kapsula interna dan corona radiata ke gyrus presentral korteks cerebral. Untuk perilaku nyeri itu sendiri adalah atau neuromatrik adalah sistem yang kompleks meliputi jaras-jaras yang melibatkan medula spinalis, talamus, jaringan abu-abu periaquaduktal, korteks somatosensorik, dan sistem limbik.
Faktor yang mempengaruhi neuromatrik termasuk faktor genetik, keadaan fisiologis, faktor psikososial, termasuk masukan aferen primer yang dianggap dari kerusakan jaringan. Sistem imunoendokrin juga berpengaruh, sistem inhibisi nyeri, tekanan emosi, dan status penyakit. Neuromotorik dianggap bertanggung jawab terhadap pembentukan persepsi kita terhadap nyeri dan menentukan perilaku dari nyeri itu sendiri. Untuk plastisitas nyeri, jadi merupakan mekanisme adaptif mendasari konsep nyeri sebagai alat proteksi dari tubuh, merujuk kerusakan jaringan pada proses inflamasi dan trauma pada nyeri akut. Pada nyeri fisiologis, nyeri memiliki tendensi untuk sembuh dan berlangsung terbatas selama nosisepsi masih ada. Pada nyeri kronik, fenomena allodynia, hiperalgesia, nyeri spontan bukan saja menjadi gejala, tetapi merupakan penyakit tersendiri. Keadaan nyeri patologik terjadi ketika nosisepsi tetap timbul setelah penyembuhan usai dan tidak proporsional dengan kelainan fisik yang ada. Mekanisme maladaptif terjadi karena plastisitas saraf di tingkat perifer maupun sentral. Tingkat perifer, mekanisme ditimbulkan oleh sensitivitas nosiseptor, aktivitas ektopik, termasuk timbulnya tunas-tunas baru di bagian sel distal lesi dan di ganglion radix dorsalis saraf lesi. Interaksi antara serabut saraf dan timbulnya reseptor adrenergik alfa 2. Pada tingkat sentral, mekanisme timbulnya oleh sensitasi sentral berhubungan dengan reseptor glutamat pasca sinaps, reorganisasi sentral dari serabut A beta, dan hilangnya kontrol inhibisi dari nyeri. Baik, menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu analisa keuntungan dan kerugian penilaian nyeri FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan Pain Diary. Dimulai dari yang pertama adalah visual analog scale. Jadi, contoh dari gambar FAS bisa dilihat di bagian bawah, di mana terdapat garis yang di bagian pertama itu ditandai dengan tidak ada nyeri, dan di bagian yang terakhir ditandai dengan nyeri terhebat atau nyeri berat. Jadi nanti pasien akan disuruh menunjuk di bagian mana nyeri yang dialami oleh pasien. Jadi kelebihan dari FAS ini, yang pertama, dapat mengukur keadaan dan perubahan nyeri pada status klinis, instrumen yang telah divalidasi untuk mengukur nyeri akut dan kronis, instrumen yang telah divalidasi untuk penelitian, bisa juga digunakan untuk mengukur mood, distress, dan mual. Untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama tidak bisa mengukur semua aspek rasa nyeri. Pasien mungkin merasa sulit untuk menghubungkan rasa nyeri pada sebuah garis, sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif atau penurunan kesadaran. Untuk yang kedua adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Jadi bisa dilihat contoh gambarnya pada bagian bawah. Jadi seperti penggaris terdapat angka dari 0 sampai 10, di mana 0 itu merupakan tidak nyeri, 5 adalah nyeri sedang, dan 10 adalah nyeri sangat hebat. Jadi nanti pasien akan disuruh menunjuk di bagian mana nyeri yang pasien alami. Jadi untuk kelebihan dari NRS itu sendiri, yang pertama adalah skala yang tervalidasi untuk pasien akut, lalu mudah digunakan, pencatatan hasil yang sangat mudah, berlaku untuk kondisi klinis yang bervariasi. Untuk kekurangan itu sendiri, yang pertama, pasien mungkin mengalami kesulitan dalam konversi intensitas nyeri menjadi nilai angka. Tidak bisa digunakan dalam beberapa kondisi klinis tertentu seperti pasiennya bingung, gangguan kognitif, tidak divalidasi untuk pasien pasca operasi ortopedi. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya adalah Wong-Becker Face Scale, di mana kelebihannya yang pertama dapat divalidasi dan diandalkan untuk digunakan pada pasien anak, dapat digunakan pada orang dewasa yang memiliki cacat kognitif, yang ketiga adalah mudah digunakan. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah emosi bisa membingungkan penilaian, lalu yang kedua penilaian nyeri dapat bervariasi karena variasi kultur dan budaya. Lalu selanjutnya adalah penilaian nyeri menggunakan McGill Pain Questionnaire atau MPQ, di mana di sini pada MPQ ini terdiri dari 4 bagian, di mana yang pertama adalah gambar nyeri, yang kedua indeks nyeri, yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, keempat adalah indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Terdiri dari 78 kata, sifat atau adjektif, yang dibagi ke dalam 20 kelompok. Setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas
sensorik nyeri, misalnya waktu atau temporal lokasi, atau spatial, atau suhu atau thermal. Kelompok 11-15 menggambarkan kualitas efektif dari nyeri, misalnya stres, takut, sifat-sifat otonom. Kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi dan kelompok 17-20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien maka akan diperoleh angka total. Jadi kelebihan dari MPQ yang pertama terbukti sebagai penilaian nyeri yang valid dan dipercaya. Untuk kurangannya, kompleksnya penilaian mungkin dapat membingungkan pasien itu sendiri. Berikut adalah contoh dari McGill Pain Questionnaire. Untuk selanjutnya adalah Pain Diary, di mana merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Di mana nanti pasien akan mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya. Misal aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas rekreasi lainnya. Untuk kelebihan Pain Diary ini, sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon dari pasien. Untuk kurangannya itu sendiri, pasien dapat lupa mencatat nyeri yang mereka alami. Berikut adalah contoh dari Pain Diary. Baik, menuju ke pembahasan yang ketiga adalah ringkasan singkat mengenai nyeri somatik, visceral, dan nyeri alih. Dimulai dari yang pertama, nyeri somatik. Nyeri somatik ini berasal dari kulit, jaringan ikat, otot, tulang, dan sendi. Sifat dari nyeri somatik ini adalah tajam dan lokasinya jelas dapat ditentukan oleh pasien. Pada pertemuan klinis, umumnya pasien dapat menunjukkan lokasi nyeri dengan telunjuk, yang artinya pasien dapat melokalisir nyeri dengan spesifik. Nyeri somatik ini dapat terjadi akibat adanya tusukan, adanya panas, ataupun potongan. Untuk selanjutnya adalah nyeri visceral, di mana ini berasal dari organ-organ dalam seperti rongga toraks, paru dan jantung, abdomen seperti lambung, usus, limpa, hati dan ginjal, rongga pelvik seperti ovarium, kantong kemih dan kandungan. Nyeri visceral ini umumnya umumnya diinervasi oleh serabut C, nyerinya diffuse dan lokasinya tidak jelas. Nyeri yang dialami oleh pasien yaitu terasa dalam, tumpul, dan tersamar. Pada temuan klinis, umumnya pasien tidak dapat menunjukkan lokasi nyeri dengan telunjuk, namun masih dapat menggunakan telapak tangan. Nyeri visceral ini sering berhubungan dengan aktivitas autonomi, maka dari itu pasien akan tampak gelisah, mual muntah, respon emosi yang hebat, dan pasien nampak sakit berat. Nyeri visceral ini dapat terjadi karena adanya otot polos mengalami distensi atau kontraksi, regangan, iskemi, nekrosis, ataupun inflamasi. Untuk selanjutnya adalah nyeri alih, di mana nyeri alih ini terjadi pada area yang berbeda dari tempat asalnya. Seperti contohnya yaitu nyeri bahu akibat infak miokard, nyeri punggung akibat penyakit ginjal atau pankreas, nyeri bahu kanan dari kantung empedu yang terinfeksi. Nyeri alih visceral dibawa oleh neuron kedua di traktus spinothalamicus. Area nyeri alih diinervasi oleh segmen spinal yang sama dengan nyeri asal. Karena impuls saraf di kulit dan viscera bergabung. Nyeri alih ini terjadi karena lokasi asli memiliki sedikit reseptor nyeri dibandingkan kulit saat nyeri dihantarkan. Maka dari itu, nyeri yang dirasakan pada kulit akan lebih terasa dibandingkan nyeri pada bagian lokasi yang sebenarnya atau di organ yang sebenarnya. Baik, terima kasih dokter. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf
Jika ada salah kata, sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.